Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka. Di chapter 2 Culinary and Me, kita akan bahas unit 3 A Secret Recipe. Di part 1, section 1 and section 2 di halaman 79 sampai dengan 84. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita akan bahas di Unit 3, A Secret Recipe. A Secret Recipe ini artinya adalah resep rahasia. Ya, biasanya kita semua punya resep rahasia ya untuk semua masakan-masakan kita. Nah, tapi nggak sedikit juga orang yang nggak pelit berbagi ya. Nah, sekarang di section 1, say what you know. Ya, katakan yang kamu tahu. Kemudian di sini kita lihat ada gambar chef atau koki ya, koki yang sedang memasak. Nah, sekarang kita Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama. Do you help your parents in the kitchen? Nah, ini artinya adalah apakah kamu membantu orang tua di dapur? Ya. Nah, yuk jujur ya, pada ngebantuin orang tuanya nggak nih di rumah? Nah, name 3 cooking utensils you can find in the kitchen. Sebutkan utensil itu adalah peralatan ya, peralatan memasak yang bisa kamu temukan di dapur. Ya, nah di sini kalian jawab sendiri ya. Nanti di bawah kita punya daftar-daftar cooking utensil. Yang C, name 3 cooking ingredients you can find in the kitchen. Ya. Sebutkan tiga bahan-bahan memasak yang bisa kamu temukan di dapur. Nah, ini juga ya. Oke, sekarang di section 2, language focus. Look at the picture 2.7 again. Label the picture with the correct number based on the list of utensil names in table 2.2. Ya, ini tabelnya. Tabel 2.2. Kita diminta untuk melihat gambar 2.7 lagi. Lalu label tuh berikan nama, ya berikan label di gambar tadi dengan nomor yang sesuai berdasarkan daftar utensil. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita mulai dari nomornya dulu, baru kita cari bendanya ya. Yang pertama adalah ladle. Kita cari artinya dulu ya di sini ya. Arti dari masing-masing ini. Nah, ladle, ada yang tahu ladle itu apa? Nah, ladle itu, mungkin lebih enak kalau kita buka kamus juga ya. Jadi ketika kalian translator. Nah, jadi ketika kalian bingung dengan arti, langsung buka kamus ya. Karena kadang-kadang Karina aja ketika sudah seperti ini, sudah besar pun masih tetap butuh kamus ya. Karena kadang-kadang apa ya bahasa Inggrisnya, walaupun tahu tapi mengungkapkannya dalam ya, jadi kita tetap harus membuka. Nah, Karina kan kita gunakan English ya, to Indonesia. Nah, tadi ladle ya, boleh kita copy atau langsung aja ketik ladle. Nah, ladle tuh sendok ya, tapi biasanya sendok untuk sup ya, sendok besar. Kita bisa sebut dia sendok sup. Kita cari nih, ladle, sendok nih ya, nomor 1. Kita benerin biar kelihatan ya. Sendok sup.
Kalau ini sendok, garpu. Wok itu tuh apa namanya? Kalau kita sebutnya penggorengan ya. Saucepan itu adalah panci saus ya, untuk saus. Kemudian spatula ya, spatula namanya. Stove itu kompor. Pan itu adalah sama kayak penggorengan juga ya. Coba kita buktikan di sini. Pan. Ya, pan itu panci. Pan. Panci. Ini. Panci. Tongs itu capitan. Knife, pisau. Napkin itu adalah serbet. Chopsticks, sumpit. Nah ya, kita udah dapat semuanya. Sekarang spoon, kita cari spoon. This is spoon, this is fork ya. Fork itu garpu. Lalu nomor 4 wok, 5 saucepan. Nomor 4 ini wok. Wok tuh yang ada ini ya. Nih yang satu begini, yang satu gini, itu wok. Terus apa tadi nomor 5? Saucepan. Kalau saucepan tuh yang kecil ini ya. Ini. Ini berarti nomor berapa? 5. Saucepan. Nomor 6 spatula. Ini nomor 6. Nomor 7-nya adalah stove, 8 panci. Nomor 7 stove, ini 8 panci. Lalu kemudian 9 tongs. Ini 9 tongs. Ini 10 knife. Lalu apa lagi? Napkin sama chopstick. Napkin berarti nomor 11. Chopstick ini nomor 12 ya. Sudah kita nomorin semuanya. Sekarang kita ke yang berikutnya. Work with a friend and discuss the following questions. Kerjasama dengan seorang teman, lalu diskusikan pertanyaan berikut. What do you do with the utensils in the kitchen? Apa yang kamu lakukan dengan alat-alat masak di dapur? Ya, seperti tadi kita punya sudah menyebutkan banyak nama-nama utensil ya, atau nama-nama alat-alat masak. Sekarang kita menjawab. Yang pertama, I use ladle to make soup. Ya, untuk mengaduk ketika kita membuat sup. Terus I use spoon to scoop the rice. Menyendok nasi. I use napkin to wipe something. Untuk mengelap sesuatu. Lalu yang kedua, what do you do with the ingredients in the kitchen? Apa yang kamu lakukan dengan bahan-bahan memasak di dapur? Nah, I the vegetable into small pieces. Aku sayuran menjadi potongan-potongan kecil. Ya, berarti kita memotong menjadi potongan kecil, berarti kita memotong, jadi cut. I cut the vegetables into small pieces. Kemudian the stove to start cooking. Saya kompor untuk mulai memasak. Berarti menyalakan ya. Berarti turn on. Kemudian the oil into the pan. Minyak ke dalam panci. Berarti put ya. I put the oil into the pan. Okay, now match the action verbs on the left column. Ya, sekarang cocokkan action verb ya, kata kerja aksi di sebelah kiri ya. And the suitable description on the right column, dengan deskripsi yang sesuai di kolom sebelah kanannya. Jadi kita cocokkan yang ini dengan yang ini ya. Sekarang yang nomor 1, heat. Apa yang kita panaskan? Oh, ini tuh kita artikan dulu boleh ya.
Heat itu panaskan, cut itu memotong, potong, stir itu aduk, mix itu campur, kalau turn on itu nyalakan, pour itu tuang, kemudian put in itu masukkan tapi taruh ya, masukkan. Peel itu kupas. Nah, sekarang panaskan. Kira-kira yang dipanaskan apa ya? Panaskan itu berarti, nah kayaknya lebih enak kita baca yang sebelah kanannya baru kita cocokkan yang sebelah kiri. Ya, kita cari deskripsinya dulu. The carrot and the potato. Nah, carrot sama potato itu harus kita kupas ya. Berarti peel. Jadi yang nomor 8 ini kita jawabannya adalah Kak Rina taruh sini. A. Ya. Kemudian the vegetable into small pieces. Ya, vegetable jadi dibikin jadi kecil, berarti cut ya, dipotong. Jadi ini B. Kemudian the oil in the pan. Nah, kalau ini minyak itu kita panaskan, berarti C ada di sini. Kemudian water into the pan. Water. Ya, water ini berarti kita pour the water. D. Kemudian the salt into the fried rice. Kalau ini the salt mix ya, the salt itu mix. Ini E. Kemudian the rice and the egg in the pan. Nah, kalau ini put in ya, masukkan. Ya, masukkan. Kemudian the stove itu berarti kita nyalakan, berarti ini nomor 5. Kemudian terakhir the butter and flour mixture well. Ya, berarti ini kita aduk ya. Butter sama, jadi ketika kita bikin kue itu diaduk ya, berarti stir yang bagian H di sini. Nah, sudah kejawab semua ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini pembelajaran 3, berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.